Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang berada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA. Hari ini kita belajar tentang tata surya. Nah, anak-anak, tata surya ini merupakan materi terakhir di semester 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di sini ada kata tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sebelum lebih lanjut lagi kita membahas tentang tata surya, di sini Ibu akan menyampaikan dulu apa aja penyusun tata surya. Yang pertama itu adalah matahari, yang kedua planet, yang ketiga satelit, yang keempat benda angkasa lain. Benda langit, penyusun tata surya terbagi atas beberapa, antara lain matahari, planet, satelit, dan benda angkasa lain. Nah, sekarang kita mulai dari matahari. Kita mulai dari matahari. Matahari adalah benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Nah, arti lain dari matahari adalah bintang di pusat tata surya dengan diameter 109 kali panjang diameter bumi, sedangkan panjang diameter bumi 12.600 km. Matahari tersusun dari lapisan-lapisan penyusun sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada inti. Inti adalah merupakan lapisan matahari paling dalam. Dan inti ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir berupa reaksi fusi atau penggabungan inti atom-atom ringan penyusun matahari. Yang kedua di sini ada fotosfer atau lapisan cahaya. Nah, fotosfer ini merupakan lapisan cahaya yang tampak dan dapat kita lihat sehari-hari pada bumi. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kromosfer. Nah, kromosfer ini dapat terlihat jelas dari bumi pada saat terjadinya gerhana matahari total. Dan lapisan ini terlihat sebagai cincin berwarna kemerah-merahan. Dan yang selanjutnya di sini ada korona ya. Korona disebut juga dengan atmosfer luar matahari. Karena lapisan korona ini mengandung gas yang sangat tipis. Lapisan ini terlihat sebagai mahkota berwarna putih saat terjadinya gerhana matahari total. Matahari memancarkan radiasi ke bumi. Nah, radiasi matahari ini bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Kita ke planet sekarang. Planet adalah benda langit yang gelap, yang tidak mempunyai cahaya sendiri.
dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Nah, di dalam tata surya ini memiliki 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet ini berevolusi mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi matahari. Ketika melakukan revolusi, ada kalanya dekat dengan matahari atau disebut dengan perihelium, dan ada kalanya jauh dari matahari disebut dengan aphelium. Sekarang kita ke planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari. Merkurius mempunyai jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius memiliki diameter sepanjang 4.862 km. Permukaan Merkurius dipenuhi kawah akibat meteorit yang berjatuhan. Waktu revolusi Merkurius adalah 88 hari, sedangkan periode rotasinya adalah 59 hari. Sekarang kita ke Venus. Venus merupakan planet kedua terdekat dari matahari. Jarak Venus dengan matahari sekitar 108 juta kilometer. Diameter Venus sekitar 12.000 kilometer. Permukaan Venus diselimuti awan karbon dioksida, sehingga sulit untuk dilihat. Awan tersebut mengukung energi matahari, sehingga suhu di Venus sangat tinggi. Venus biasanya dikenal sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak di langit pada waktu fajar. Sekarang kita ke Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya. Bumi bukanlah planet terbesar, tetapi planet paling penting karena Bumi sebagai tempat tinggal berbagai makhluk hidup, termasuk manusia. Karena di Bumi terdapat air, gas, dan tanah. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Kala revolusi Bumi adalah 362,25 hari, sedangkan kala rotasinya adalah 24 jam. Sekarang kita ke Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Jarak Mars dengan matahari berkisar 228 juta kilometer. Suhu di permukaan Mars lebih rendah dibandingkan suhu di Bumi. Mars memiliki kutub dan gunung api selayaknya di Bumi. Kala revolusinya 687 hari dan memiliki kala rotasi sekitar 24,6 jam. Sekarang kita ke Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima dari matahari dan merupakan planet terbesar dalam tata surya. Jarak Jupiter dari matahari sekitar 778 juta kilometer. Permukaan Jupiter memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Kala revolusi Jupiter sekitar 12 tahun, sedangkan kala rotasinya 9,8 jam. Sekarang kita ke Saturnus. Saturnus merupakan planet keenam dalam tata surya. Saturnus memiliki cincin yang terdiri atas debu dan gas beku dengan kelebaran cincin sekitar
402.000 juta kilometer dan tebal 15 kilometer. Sekarang kita ke Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dalam tata surya. Jarak Uranus dengan matahari sekitar 2.870 juta kilometer. Diameter Uranus berkisar 50.100 kilometer. Uranus juga memiliki cincin seperti yang dimiliki Saturnus, tetapi lebih tipis. Periode revolusi Uranus adalah 84 tahun, sedangkan periode rotasinya 11 jam. Nah, kita ke Neptunus sekarang. Neptunus merupakan planet ke-8. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 4,5 miliar kilometer. Diameter Neptunus sekitar 48.600 kilometer. Satu kali putaran mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Sedangkan satu kali berotasi, waktu dibutuhkan adalah 16 jam. Nah, Neptunus dan Uranus sering disebut planet kembar karena kemiripannya. Nah, di sini planet dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan letak terhadap orbit asteroid, ya. Yang pertama di sini ada planet dalam. Planet dalam yaitu yang letaknya di dalam garis edar asteroid mengitari matahari. Nah, planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu planet yang letaknya di luar garis edar asteroid mengitari matahari. Nah, planet yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang kita ke satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang mengelilingi planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet yang memiliki ukuran lebih besar. Arah edar satelit sama dengan arah edar planet mengelilingi matahari. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah berada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Satelit buatan adalah buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu. Sekarang kita ke benda angkasa lain. Anggota tata surya bukan hanya matahari, planet, dan satelit anak-anak, tetapi masih ada benda-benda lain yang ikut mengorbit matahari, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asteroid. Asteroid ini adalah benda langit berukuran sangat kecil yang terbentuk dari luar angkasa. Asteroid-asteroid berkumpul di sebuah lintasan di antara planet Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid, yang merupakan gugusan ribuan asteroid. Sabuk asteroid terbentuk oleh benda-benda semacam planet tersusun atas debu dan gas beku. Nah, asteroid yang paling terkenal adalah Ceres dengan diameter sekitar 770 km. Sekarang kita ke komet, anak-anak. Komet adalah bintang berekor. Komet terdiri atas kepala dan ekor. Kepala komet tersusun atas inti dan koma. Nah, inti merupakan bagian yang terkecil tetapi padat, tersusun dari debu dan gas, sementara koma merupakan daerah kabut yang di sekeliling inti.
Ketika kepala komet mendekati matahari, energi matahari menguapkan inti, lalu bercampur dengan kabut. Kabut tersebut terdorong radiasi matahari dan membentuk ekor. Hal ini yang menyebabkan ekor komet selalu menjauhi matahari. Sekarang kita ke meteoroid. Nah, meteoroid ini adalah serpihan-serpihan komet yang hancur di luar angkasa. Meteoroid ini akan terbakar ketika memasuki lapisan bumi. Selanjutnya, meteoroid ini terbakar akan menimbulkan cahaya pada malam hari. Yang cerah tampak seperti bintang jatuh. Nah, ini yang disebut dengan meteor. Namun, meteorit ini yang ukurannya sangat besar, sehingga kemungkinan tidak habis terbakar dan serpihannya sampai ke bumi. Serpihan meteor yang sampai ke bumi inilah yang disebut dengan meteorit. Sekarang kita ke pergerakan bumi. Nah, di sini ada dua istilah, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Seperti pada gambar, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Akibat rotasi bumi, terjadinya fenomena pergantian siang dan malam. Nah, anak-anak, waktu yang diperlukan planet bumi untuk melakukan rotasi pada porosnya adalah 23 jam dan 56 menit dibulatkan menjadi 24 jam dengan arah putaran dari arah barat menuju arah timur. Sekarang ke revolusi bumi. Dilihat pada gambar, di sini ada perputaran bumi terhadap matahari. Sama dengan setiap saat bumi berevolusi atau berputar mengelilingi matahari, satu putaran memakan waktu 365 hari 9 menit 10 detik. Revolusi juga mengakibatkan perbedaan lama waktu siang dan malam, serta pergantian musim. Nah, sekarang sampailah kita pada pergerakan bulan. Dalam hal ini, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya, revolusi mengelilingi bumi, dan bersama-sama bumi mengitari matahari. Pada periode revolusi, bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Sedangkan periode rotasi bulan sama dengan periode revolusi bulan mengelilingi bumi. Akibatnya, rupa bulan yang menghadap ke bumi selalu sama, yakni hanya separuh muka bulan. Meski hanya separuh muka bulan yang menghadap ke bumi, tetapi penampang bulan berbeda-beda atau berubah-ubah ya. Bentuk bulan yang berbeda-beda disebut dengan fase bulan. Fase bulan ini berpengaruh pada pasang surut di bumi. Nah, sekarang ada 2 pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Seperti pada gambar, pasang purnama terjadi ketika bulan purnama, yaitu pada saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sedangkan pasang perbani merupakan pasang terendah, yaitu ketika bulan dan matahari menghasilkan gaya yang saling tegak lurus. Sekarang kita ke gerhana matahari. Seperti nampak pada gambar di sini, gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutup sebagian matahari. Atau dapat dikatakan gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan menutupi permukaan bumi. Nah, daerah yang paling
mengalami matahari total adalah daerah yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total hanya berlangsung sekitar 6 menit. Daerah yang terkena penumbra bulan akan mengalami gerhana matahari parsial. Nah, di sini ada istilah penumbra bulan, ya. Anak-anak, penumbra bulan ini adalah bayangan kabut yang terjadi pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada benda gelap. Sekarang kita ke gerhana bulan. Gerhana bulan nampak pada gambar itu terjadi jika bulan memasuki bayangan bumi. Bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bulan. Nah, untuk evaluasi anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini dan kirim ke email ibu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa baca di buku bab 6 tentang tata surya. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Ibu harapkan di rumah anak-anak belajar, jaga kesehatan yang paling penting, dan jangan lupa pula jawab pertanyaan yang sudah ibu siapkan. Untuk itu, ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.